Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Doni Andra Fisika Channel. Ya, kita akan belajar bersama lagi ya, masih di topik yang sama ya, masih dunia fisika gitu ya. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan, lebih tepatnya menepati janji saya yang pada video sebelumnya, yaitu bahwa saya akan memberikan contoh soal lain gitu ya, terkait dengan operator pada ini ya, pada momentum dan nilai harap gitu ya. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya, kalau kalian sudah nonton ya, kita sudah mendiskusikan terkait operator-operator pada momentum, kemudian bagaimana menentukan nilai harap posisi, kemudian nilai harap momentum dan energi gitu ya, dengan melibatkan peran operator pada mekanika kuantum ya. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah berlatih untuk menerapkan konsep-konsep yang sudah kita pahami terkait dengan operator pada mekanika kuantum dan konsep nilai harap gitu ya. Namun pada kasus sebelumnya ya, fungsi gelombang yang kita berikan itu fungsi gelombangnya bukan dalam bentuk kompleks ya. Jadi hanya ada suku real, jadi tidak imajiner gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan ya, fungsi gelombangnya berupa fungsi gelombang yang kompleks ya. Kemudian ya lebih ke sana tepatnya ya, maksudnya membedakan dengan contoh yang kemarin. Nah, kemudian kemarin juga ya sudah kita contohkan fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi. Nah, kalau pada kesempatan ini kita menghadirkan fungsi gelombangnya belum ternormalisasi, sehingga kita perlu mencari tetapan normalisasinya gitu ya. Oke ya, mungkin langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar gitu ya. Selamat menyimak, selamat berlatih. Silakan disediakan kertas coret-coretan kalau diperlukan gitu ya. Jadi insya Allah semakin banyak kita berlatih mengerjakan soal-soal, lambat laun akan lebih paham apa itu makna fisis dari materi-materi yang kita pelajari, kemudian hakikatnya seperti apa gitu ya. Jadi semua butuh proses ya gitu ya. Bahkan tidak jarang ya, bertahun-tahun baru ternyata ini toh hakikat dari satu konsep yang saya pelajari ketika S1 dulu atau S2 atau pas S3 gitu ya. Jadi tidak instan gitu ya. Nah, justru yang berproses ini insya Allah akan lebih matang nanti ininya, pemahamannya gitu ya. Berbeda kalau kita hanya sekedar menghafal gitu ya. Tapi tidak masalah ya, kalau proses itu boleh dari apa dulu yang kita anggap mudah gitu kita lakukan. Kemudian kalau memang sudah bertahap ya, artinya kita dengan membuat misalnya mind mapping dulu gitu, satu persatu kita gali gitu, terus akhirnya akan lebih matang pemahamannya gitu ya. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, terutama yang adik-adik SMP, SMA ataupun yang masih di perguruan tinggi gitu ya, yang minat ke fisikanya ya, sudah muncul gitu ya. Nah, ayo dikembangkan terus, berlatih terus, jangan pernah menyerah gitu. Justru kalau misalnya belajar tidak ada yang kendala, itu agak aneh gitu ya. Mesti saya ketika belajar juga pasti sering mengalami kesulitan. Nah, kita berupaya keluar dari kesulitan itu dengan banyak cara. Apalagi sekarang zaman sudah canggih ya, bisa kalian belajar dari berbagai sumber gitu ya, dan bisa dibandingkan nanti, ternyata
kita simpulkan bagaimana sih ininya gitu ya, yang benarnya seperti apa gitu ya. Oke ya, kembali ke pembahasan kita pada hari ini ya. Lagi-lagi saya akan memberikan satu contoh persoalan masih terkait dengan menentukan nilai harap dari suatu fungsi gelombang gitu ya. Nah, di sini fungsi keadaan suatu partikel yang bermasa m diberikan oleh si xt sama dengan a e pangkat minus a dikali mx kuadrat per h bar plus it ya. Jadi ini coba perhatikan, jadi fungsi ini ya, fungsi kompleks ya, ada i-nya di sini ya. I-nya itu imajiner maksudnya ya gitu ya. Oke. M di sini massa gitu ya. A di sini tetapan, ini juga tetapan gitu ya. Oke, H bar ini adalah tetapan Planck tereduksi gitu ya. Jadi A kapital dan A ini ya menyatakan tetapan real positif gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang pertama adalah ya, karena fungsi gelombang tadi belum ternormalisasi, maka kita diminta untuk menormalisasi fungsi gelombang tersebut dengan mencari nilai A-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah ternormalisasi, pertanyaan B yaitu menentukan nilai harap posisi kuadrat momentum dan momentum kuadrat, sama dengan kasus sebelumnya ya yang sudah kita kerjakan bersama. Kemudian yang C sama D ini sebenarnya sama ya pertanyaannya dengan yang sebelumnya, yaitu melihat menentukan nilai standar deviasi posisi dan momentumnya, kemudian mengecek apakah hasil perkalian produk dari delta X dan delta P-nya itu konsisten dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya. Oke ya. Nah, jadi caranya sama dengan yang kemarin. Oke ya. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang A gitu ya, yaitu menentukan tetapan A-nya sedemikian rupa sehingga ternormalisasi gitu ya. Oke, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa syarat ternormalisasi adalah integral dari integral dari keseluruhannya minus tak hingga sampai tak hingga dari si x kuadrat dx itu sama dengan 1. Ini ya, dipegang ini ya rumusnya. Jadi kalau ternormalisasi sama dengan 1 gitu ya. Oke, nah kita substitusikan persamaan gelombangnya. Ingat, karena ini kompleks ya, jadi tidak cukup dikuadratkan ini, tapi C dikali C konjugat gitu ya. C dikali C konjugat atau dibalik boleh ya. Yang mana C konjugat itu adalah kompleks konjugatnya. Kalau misalnya ini suku i-nya positif, di sini di soal tadi i-nya positif ya, positif ini ya. Ini positif, maka konjugatnya jadi negatif gitu. Hanya itu saja sebetulnya ya. Oke ya, sekarang kita lihat. Nah, ini C-nya, si xt-nya ini, kemudian ini konjugatnya. Ini si konjugatnya ya. Nah, oke, A-nya tetapan ya, A ini tetapan gitu. Kita A kali A kuadrat, kita faktoran keluar, kemudian ini perkalian eksponensial ya. Jadi tinggal dijumlahkan suku atasnya, suku pangkatnya dijumlahkan ini. Jadi negatif, kebetulan ternyata yang imajinernya saling meniadakan, negatif A IT ini positif A IT. Jadi kan mengcancel, tinggallah yang suku negatif A mx kuadrat per H ini negatif A mx kuadrat per H. Jadi semakin menguatkan double ya, 2 kalinya. Berarti E pangkat negatif 2 A mx kuadrat dibagi H bar dx ya, integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sama dengan 1. Nah, jangan terburu-buru untuk mengintegralkan gitu ya. Kita lihat ini E pangkat negatif 2 AM X kuadrat
per H bar ini adalah fungsi genap. Kenapa dikatakan fungsi genap? Ya, coba kita masukkan X-nya diganti dengan negatif X, ya. Nah, kalau kita substitusi X-nya dengan negatif X, maka katakanlah kalau ini fx ya, ini fx, ya, fx itu sama aja nilainya dengan f min x gitu ya. Jadi kita substitusikan negatif x di sini juga ternyata sama nilainya dengan x positif. Jadi fx sama dengan f negatif x. Jadi dikatakan fungsi genap. Sehingga kalau fungsi genap ini kan simetri ya. Jadi dua kalinya batasnya dari 0 sampai tak hingga gitu. Jadi 2a, 2 ini munculnya karena dia batasnya dari 0, ini dia simetri. 2a kuadrat integral 0 sampai tak hingga dari e pangkat min 2a mx kuadrat dibagi h bar dx sama dengan 1 gitu ya. Nah, lagi-lagi ini kita bertemu dengan bentuk integral yang khusus ya. Ya, coba dipelajari lagi ya, teknik integral itu banyak sekali gitu ya. Bertemu dengan fungsi-fungsi yang khusus, nanti ada cara tersendiri ya. Gitu ya, kemarin kita sudah fungsi gamma, fungsi beta gitu ya. Nanti banyak lagi, bahkan bentuk-bentuk yang integral itu bisa kalian pelajari, diturunkan sendiri dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa kan nanti bolehlah menggunakan tabel integral. Tapi yang paling tidak kalian sudah membuktinya tahu ini hasilnya ini gitu ya. Oke, nah di sini ya. Di sini saya tidak perlu menjelaskan masalah integral lagi ya. Ini kita cek di tabel integral, tapi untuk kalian boleh ya dicoba ya. Jadi ada baiknya mencoba, misalnya integral ini bagaimana sih ini hasilnya gitu, dicoba gitu ya. Nah, kalau ada bentuk integral seperti ini ya, hasilnya adalah ini ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga e pangkat negatif ax kuadrat dx itu hasilnya setengah ya dikali pi per a pangkat setengah gitu ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua ini juga ya kita sajikan supaya nanti kalau di bawah bisa membantu juga ya. Ada x kuadrat e pangkat min a x kuadrat dx sama dengan 1/4 a dikali pi per a pangkat setengah gitu ya. Oke, nah dengan menerapkan integral, berarti ini yang ini adalah bentuk yang ini ya, cocok dengan yang pertama ini ya, yang pertama ini cocok dengan bentuk pertama, sehingga hasilnya adalah oke ya, 2a kuadrat dikali setengahnya ini ya, setengah kan, pi per a. A-nya di sini dalam konteks ini A-nya yang negatif 2am-nya saja, negatifnya nggak usah dilihat, 2am-nya saja ya. Jadi pi per 2m per h ya, maaf ada per h ini ya, ada per h-nya, jangan sampai lupa ya. 2am per h bar pangkat setengah. Oke ya, sehingga ini bisa mengcancel 2 ini ya, a kuadrat dikali ini pi h bar per 2am pangkat setengah sama dengan 1. Atau dengan kata lain, a kuadratnya sama dengan 1 dibagi ini ya, dibagi itu keseluruhan. Kemudian ini kita olah dengan konsep pembagian biasalah ya, pembagian pecahan, sehingga dapatlah a-nya sama dengan ini ya, 2am per pi h pangkat 1/4 gitu ya. Inilah nilai a-nya ya. Jadi dengan mensubstitusikan nilai a ini pada persamaan fungsi gelombang tadi, maka menjadi ternormalisasi gitu ya. Oke, nah untuk perhitungan berikutnya nilai a ini sudah, jadi fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi, substitusi nilai a ini. Tapi mungkin karena biar nggak terlalu ribet ya kita menulisnya, tetap aja a dulu, nanti terakhir baru diganti ini nilainya ya gitu ya. Jadi kalau ketemu di bawah kok a-nya nggak diganti, iya nanti a-nya kita skip dulu ya sampai nilai terakhir baru diganti dengan ini nanti. Oke ya. Oke, bagaimana dengan nilai harap posisinya? Ya seperti kemarin, nilai harap posisinya adalah integral minta hingga sampai tak hingga dikali x ya, dari si
X dikali si X kuadrat dx ya. Nah, karena ini bentuknya kompleks, kita gunakan yang ini seharusnya ya. Integral minus tak hingga dari apa? Si konjugat ya. X si X gitu ya. dx gitu ya. Pakai yang ini ya. Oke, nah ini sudah di sini saya sudah tulis ya. Jadi si X kuadrat, si XT kuadratnya sama dengan ini ya. Nah, tinggal dikalikan aja seperti biasa. Hasilnya ini perkaliannya, fungsi gelombangnya kita masukkan ke sini tadi. Kalau konjugatnya tadi apa yang positif jadi negatif, negatif jadi positif ya, tergantung ininya. Nah, hasilnya ini tadi ya. Oke, tadi kan kita sudah kalikan ya bahwa yang suku imajinernya saling meniadakan ya tadi ya. Hasilnya ini. Oke, kemudian A-nya tadi sudah kita dapatkan di atas gitu ya. Sehingga dimasukkan ke sini ya. Hasilnya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga dari x a kuadrat e pangkat min 2 mx kuadrat per habar dx ya. Nah, A-nya kita faktorkan keluar, kemudian kita lihat ini. Nah, coba perhatikan ya fungsi ini ya. Fungsi ini kalau kita tadi seperti tadi, jadi jangan terburu-buru mengintegralkan gitu ya. Kita lihat karena ada hal-hal menyederhanakan, maksudnya membantu kita ketika kita tahu dia fungsi genap atau fungsi ganjil seperti yang di atas tadi, berarti kan 2 kalinya. Nah, kalau ini karena dia fungsi ganjil kita substitusikan negatif x di sini, jadi dia fx-nya sama dengan negatif f min x ya. Jadi kan kalau ini dimasukkan negatif tetap hasilnya yang ini negatif x, jadi negatif f min x gitu ya. Nah, sehingga ini fungsi ganjil karena fungsi ganjil dan dia simetri. Nanti kalau kita hitung dia hasilnya mengcancel 0. Jadi 0 hasilnya. Jadi ya integral nilai harap posisinya itu 0 gitu. Nah, bagaimana dengan nilai harap posisi x kuadratnya? Apakah 0 juga? Jangan terburu-buru juga, kita cek dulu ya. Nah, belum tentu x kuadratnya 0 nilai harapnya. Nah, kita lihat nilai harap posisi kuadratnya, berarti kan integral min tak hingga sampai tak hingga dari x kuadrat dikali ini ya, si xt kuadrat. Nah, si xt kuadratnya sudah kita cari di atas tadi. X kuadratnya ini. Oke. Akhirnya jadinya ini bentuk integralnya ya. A kuadrat integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari x kuadrat e pangkat min 2am x kuadrat per habar dx. Nah, kalau kita cek, kita masukkan ke sini, ini fungsi genap ternyata. Karena negatif x di kuadrat jadi x kuadrat sendiri. Ini juga negatif x dikuadratkan jadi x kuadrat. Jadi bentuknya sama ya. Fx sama dengan f negatif x gitu ya. Jadi fungsi genap, karena dia fungsi genap berarti 2 kalinya simetri kan di sini kan min tak hingga sampai tak hingga. Jadi batasnya berubah jadi 0 sampai tak hingga, ini kita kali 2 karena dia simetri ya. Nah, integral ini. Nah, bentuk integral ini tadi sudah saya sampaikan di atas ya, yang ini ya. Ini ya. Pakai yang kedua ini, integral yang kedua ini, x kuadrat e pangkat integral dari 0 sampai tak hingga x kuadrat e pangkat min a x kuadrat dx itu sama dengan 1/4 pi per a pangkat setengah. Nah, ini yang kita gunakan di sini ya, integral ini. Ya. Monggo kalau mau dicek lagi di rumahnya, dikerjakan ya di ini, maksudnya bentuk integral tadi. Benar nggak itu hasilnya? Dicek lagi gitu ya, diturunkan sendiri. Nah, baru nanti bandingkan dengan tabel-tabel integral. Nah, hati-hati ya kalau integral tak tentu itu bisa beda-beda hasilnya ya. Tapi kalau dia menjadi integral tentu, nanti dimasukkan nilainya insya Allah akan sama gitu loh kalau benar kita ininya. Jadi kalau apalagi trigonometri itu sangat memungkinkan hasil integralnya beda-beda, integral tak tentunya ya. Nah, integral tentunya kalau dimasukin batas harusnya sama gitu dengan teknik apapun insya Allah gitu ya, seperti itu. Jadi jangan terkecoh kalau lihat tabel integral kok saya lihat di sini kok hasilnya beda ya. Nah, kalau integral tak tentu itu
bisa memungkinkan banyak hal pemisalannya. Nah, kalau di sini kebetulan kan kita integral tentu 0 sampai tak itu integral tentu ya, udah ini ya, sudah ada batasnya. Oke, mana tadi? Oh ini, sampai sini ya. Nah, ini tadi fungsi genap, ini bentuk integralnya tadi yang seperti yang di atas tadi gitu ya, sehingga dapatlah ini 2A kuadrat dikali 1/4 2M per H bar dikali ininya, suku ini ya, 1 pi per A ini ya, sama pangkat setengah, sehingga kita sederhanakan lagi ya, 2 ini oke, di cancel terus. Nah, kalau kita hitung dengan teliti dapatlah ini hasilnya ya. Oke. Ya. Jadi meskipun nilai harap posisi tadi 0, nilai harap posisi kuadratnya tidak 0. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai harap momentumnya ya dengan cara yang sama tadi gitu. Cuman hati-hati ya. Momentum itu wakilan operasi momentumnya itu ada berupa turunan ini. Hati-hati. Dikenakan ke fungsi, nanti berlakulah proses turunan gitu ya. Oke. Nah, maaf di sini tulisannya mungkin terlihat agak kecil karena sukunya agak panjang ya, nanti jadi sengaja saya perkecil hurufnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat tetap ya. Oke ya. Tadi nilai harap momentum tadi. Oke, ini ya. Ini wakilannya jadi ini, sehingga diganti ininya. Nah, ini adalah si konjugatnya, yang ini si-nya, yang ini adalah momentumnya ya. Wakilan operator momentumnya. Sehingga yang A kali A kuadrat kita faktorkan, negatif IH banyak juga kita faktorkan keluar, sisalah ini E pangkat negatif ini, kemudian partial X dari ini. Nah, kita berhadapan dengan turunan terhadap X dari fungsi ini ya. Oke, kita kerjakan turunan pertamanya seperti ini ya. Di sini hanya butuh turunan pertama saja ya. Nah, ini juga biasa ya, turunan eksponensial meskipun fungsinya kompleks tapi tetap biasa turunannya. Jangan berpikir yang macam-macam. Ini turunan eksponensial biasa yang ditentukan terhadap X gitu ya. Nah, berarti kan turunan dari ini adalah negatif 2AM per H bar X ya, karena dia X kuadrat jadi X, E pangkat negatif A mx kuadrat per H bar plus IT gitu ya. Ini kan T, yang ini X terhadap X kita yang butuhnya ya. Oke, sehingga sudah dapat turunannya ini, turunannya disubstitusikan ke persamaan tadi lagi gitu ya, sehingga jadi P-nya sama dengan nilai harap P-nya min IH bar A kuadrat, ini konstanta ini kita faktorkan ya, yang ini konstanta ini difaktorkan keluar sini ya. Ini yang dari awal kan sudah ada tadi ya, integral X E pangkat min A ini ya, ini yang tadi si X, konjugatnya yang ini. Yang ini adalah hasil turunan tadi, X kali ini ada turunannya ya. Oke. Nah, ya kalau kita jeli gitu ya, hati-hati lagi ya, maksudnya gunakan juga ininya, teknik berpikirnya itu agak lebih teliti dan detail gitu ya. Kenapa? Coba perhatikan ini. Kalau kita perhatikan integral minta hingga sampai hingga dari X E pangkat ini sampai ke sini ya, itu tidak lain adalah nilai harap posisinya ya. Nilai harap posisinya sama dengan 0, berarti ini 0. Dengan kata lain, nilai harap momentumnya ini dikali 0, hasilnya 0 ya. Nyari 0 aja susah banget gitu ya, enggak ya, harus butuh ketelitian dan kejelian melihat ya. Oh, ternyata ini tadi mirip dengan bentuk yang nilai harap posisi, sehingga ini 0, nggak perlu kita integralkan. Tapi kalau mau coba silakan gitu ya, sangat diperbolehkan dicoba, nanti hasilnya insya Allah 0 gitu ya. Nah, atau kita bisa berpikir sederhana ya, begini ya. Ingat bahwa
P itu adalah M kali V. Itu sudah kita dapatkan dulu ketika SMA ya, di fisika SMA sudah ada bahwa momentum sama dengan massa dikali kecepatan gitu ya. Nah, sehingga V itu sendiri adalah dx dt gitu ya ini ya. Nah, karena x-nya 0 tadi, maka M kali 0, 0 hasilnya. Sederhana juga ya, bisa juga berpikir seperti itu, boleh gitu ya. Yang penting logis gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai harap P kuadratnya? Hati-hati lagi, jangan terjebak karena nilai harap momentumnya 0, bukan berarti P kuadratnya juga serta-merta 0. Ya, meskipun saya berpikir untuk berpikir jeli tadi, tapi juga jangan terjebak. Karena nanti, karena nilai harap momentumnya 0, P kuadrat juga 0. Oh tidak, tadi buktinya ketika kita berbicara masalah nilai harap X, tadi nilai harap X-nya posisinya 0, yang X kuadratnya kan nggak 0 kenyataannya. Oke ya, sekarang kita cek yang untuk P kuadratnya ya. Nah, kita ganti operator wakilan untuk P kuadrat ini ya dengan ini wakilan bagi operator momentum kuadrat dikuadratkan ya gitu ya. Sehingga kalau min I H bar dikuadratkan hasilnya min H bar kuadrat difaktorkan ke sini, A kali A-nya, A kali A juga A kuadrat kita jadikan ini ya difaktorkan, dikeluarkan dari integrasinya. Terus tinggal yang ini adalah konjugatnya. Nah, ini diturunkan 2 kali terhadap X ya. C-nya diturun 2 kali terhadap X. Katakanlah kita kasih nama F biar mudah. Nah, kita cari nilai F-nya gimana. Nah, F-nya diturunkan 2 kali. Ini turun pertama aja sudah di atas tadi ya, sudah ya. Turun pertamanya sudah. Nah, turun keduanya bagaimana? Ini diturunkan lagi, hasilnya ini. Ini X kali ini berarti kan UV ya, integral UV. Ini XU, ini sebagai V-nya ya. X sebagai U, ini sebagai V-nya. Nah, turun dari X kan 1 di sini. Sebetulnya ada 1 ya, dikali ini sendiri. Terus turunan ini tadi ada X-nya kan. Ini turunan ini yang ini adalah ini sendiri kan. Dikali dengan X tadi, X kuadrat minus 2M. Nah ini ya hasilnya ya. Ya, coba dicek lagi. Insya Allah kalau ini bisa dipahami ya. Nah sehingga inilah nilai F-nya. Ya. Sehingga jika nilai F-nya itu kita tuliskan lagi coba. Nah, jika nilai A-nya kita kembalikan lagi ke sini tadi, maksudnya ya. Ini karena terlalu panjang ya, jadi saya berupaya mengembalikan nilai A-nya di sini lagi, dibalikin ke sini tadi ya. Ini A, ini juga ada A-nya. Kan di integralnya kan A kuadratnya kita keluarkan, ini kan difaktorkan ya. Nah, kalau A-nya kita balik lagi ke sini, sehingga yang ini kan ada A, ini juga ada A. Nah, sama aja mengatakan bahwa ini min H bar kuadrat integral minus tak hingga sampai tak hingga dari si konjugatnya kan, A-nya kan sudah tadi dikali ya negatif 2AM ya si XT ya, ini si XT yang ini si XT ya. Kemudian minus 2M per H bar X kuadrat, ini berarti kan X kuadrat dikali XT yang ini ya. Ini ke sini ya. Yang ini ke sini. Ya, paham ya? dx gitu. Sehingga hasilnya ada ini yang si konjugatnya yang tadi di atas tadi kan. Yang ini kan kita tadi F kan. F-nya yang kita cari. Ini kan tetap tadi karena dikembalikan A-nya jadi si konjugat lagi kan gitu ya. Biar nulisnya singkat aja ya. Nah, sehingga ya bentuknya jadi ini ya, integral kita faktorkan yang ini ya, minus ini yang ini min H bar kuadrat kali ini, hasilnya jadi ini. Terus yang ini
dikali ini, hasilnya ini ya. Oke, sehingga integralnya tinggal integral minus tan hingga sampai tan hingga dari ini dikali ini dx ya, dikurang integral hingga sampai tan hingga x kuadrat ini dikali dengan ini yang konjugat ini dikali ini ya. Oke. Nah, yang sehingga yang bentuk ini tadi ya, apa ini tadi? Di awal ya, ketika kita menormalisasi integral minta hingga sampai tinggal dari si xt kuadrat dx itu adalah 1 nilainya ya. Saya ingatkan lagi nilainya 1. Ini sama dengan 1 nilainya ya. Kemudian satunya nggak jelas ya, jelek sekali. Nilainya 1, maaf, ini 1 nilainya ya. Kemudian yang ini tadi bentuk minus tak hingga sampai integral minus tak hingga sampai tak hingga dari x kuadrat, si xt kuadrat tadi apa ini? Ingat ya, yang pertama apa, nilai harap posisi kuadratnya. Jadi ini sama dengan h bar per 4am. Nah, lagi-lagi hati-hati teknik ya. Jadi bisa nggak diintegralkan? Bisa, boleh gitu. Dengan konsep yang memperlihat nanti fungsi genap atau ganjil. Tapi hati-hati, kita sudah menghitungnya di atas tadi. Jadi nggak perlu lagi dihitung berulang lagi. Sehingga ini 1, yang ini tadi h bar per 4am. Tinggal dikalikan dengan konstanta yang di depannya. Berarti 2am h bar dikali 1 itu sendiri. Kemudian 2am kuadrat ini dikali dengan ini adalah berapa ini ya, ini dikali ini hasilnya adalah am h bar, sehingga 2am h bar min am h bar hasilnya ini. Wah ya, sederhana sekali ternyata hasilnya adalah ini dan tidak 0. Hati-hati ya. Oke, jadi kita ringkas lagi. Tadi nilai harap posisinya 0, kemudian nilai harap posisi x kuadratnya h bar per 4am, kemudian nilai harap posisi momentumnya 0, nilai harap momentum kuadratnya am h bar gitu ya. Nah, bagaimana dengan standar deviasinya? Tinggal digunakan hasil dari ini yang kita sudah peroleh tadi ya, di atas tadi, sehingga delta x kuadratnya sama dengan nilai harap dari posisi kuadrat dikurang kuadrat dari nilai harap posisinya. Ini berarti h bar per 4am dikurang 0, hasilnya ini sendiri. Kemudian berarti delta x-nya akar dari h bar per 4am ini ya. Ini nilai harap standar deviasi posisinya. Nah, kalau standar deviasi momentumnya juga sama konsepnya ya. Ini ya, dikurang ini, jadi ini 0 tadi ya. Sehingga itu sendiri hasilnya, sehingga kalau delta P-nya adalah akar dari AM H bar ini ya. Ini dengan sangat sederhana bisa dicari ya. Sekarang kita lihat produknya kali dari delta, hasil kali dari delta X dikali delta P-nya. Delta X kali delta P hasilnya, ini delta X-nya, ini delta P-nya. Ya, bisa kita sederhanakan seperti ini. Akar H bar kuadrat per 4 sama dengan H bar per 2. Sederhana toh? Nah, karena nilai delta X delta P-nya sama dengan H bar per 2, kita tahu bahwa ketidakpastian Heisenberg itu juga kan delta X kali delta P lebih dari sama dengan H bar per 2. Nah, maka masih dikatakan konsisten karena dia sama dengan ya. Oke, masih konsisten dengan prinsip ketidakpastian. Oke ya. Nah, begitulah tadi pembahasan kita berlatih ya, mengerjakan soal-soal terkait dengan nilai harap posisi momentum ya. Lagi-lagi di sini saya tidak mencontohkan yang energi, silakan ya dikerjakan sini untuk energinya gitu ya. Insya Allah prosesnya juga sama. Nah, ingat tadi perlu kejelian dalam mengintegrasikan. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kita integrasikan karena di atas ternyata kita sudah integrasikan. Kemudian juga ada bentuk-bentuk khusus, kita juga harus ini ya. Jadi dipelajari lagi ya bentuk-bentuk integral khusus itu gitu ya, biar nanti kalian paham gitu bagaimana mengerjakannya gitu ya. Karena belum tentu ketika kita mengerjakan ini diperbolehkan melihat tabel integral gitu. Jadi kalau misalnya tidak diperbolehkan, mau nggak mau kita diturunkan sendiri gitu, bagaimana misalnya bagaimana
menyelesaikannya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih misalnya karena ini konsepnya ingin melihat kemampuan kalian terhadap ini ya, apa masalah nilai harap dan ini, bukan ke mengintegrasikannya. Biasanya saya berikan bantuan ya untuk yang integral agak rumit dan jarang di ini, silakan boleh lihat tabel integral. Tapi kalau misalnya bentuk integralnya sederhana, saya tidak perbolehkan melihat tabel integral, biar kalian berlatih juga. Tapi yang untuk integral yang sulit pun saran saya sekali-sekali dicoba mendapatkannya bagaimana. Paling tidak kalian pernah mencoba bagaimana mengerjakannya. Nah, itu ya tadi, perhatikan trik-trik saya mengerjakan ini. Jadi perlu juga kejelian-kejelian tadi. Kemudian kita melihat dia fungsi ganda itu juga penting tadi ya, biar mempermudah kita mengintegrasikan gitu ya. Terus konsep bilangan kompleks dipelajari lagi, kemudian juga menurunkan diferensial itu juga dipelajari lagi ya, sehingga nanti penerapannya untuk mengerjakan soal-soal ini akan lebih memudahkan kalian gitu ya. Oke, demikian pemaparan saya terkait contoh soal yang berkaitan dengan nilai harap, posisi dan momentum dan sebagainya tadi gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan dari pemaparan saya. Tolong ya, saya minta tolong dikritik ya, disampaikan di kolom komentar, atau boleh secara langsung menghubungi saya. Supaya apa? Supaya saya bisa memperbaikinya atau bisa memberi komentar ya di bawahnya, ralatnya gitu bagaimana gitu kan, atau saya buat video ralatnya bagaimana gitu ya, sehingga tidak menyesatkan ini. Tapi ya artinya kalian berarti menyimak dengan baik gitu ya. Oke ya. Jadi saya sangat berharap ada kritikan dan masukan, baik itu berupa konten ataupun masalah estetika penyajian dan sebagainya gitu ya. Ya, bagi yang sudah menyampaikan kritik dan komentarnya, saya ucapkan terima kasih gitu ya. Bagi yang sudah like dan subscribe juga, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat gitu ya. Silakan kalau mau di share ke adik-adik atau teman-teman Anda ya. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu gitu, dan saya doakan saya juga tetap semangat untuk memproduksi konten-konten YouTube saya ya gitu ya. Jadi karena butuh proses juga gitu. Nah, momen-momen di musim wabah corona ini salah satunya saya manfaatkan untuk membuat ini YouTube ya, channel YouTube, supaya itu bisa ditonton oleh banyak pecinta fisika ataupun sobat fisika dimanapun berada gitu. Dan itu tadi, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya gitu ya. Oke, demikian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu ya.